kayak orang nggak ada kerjaan. Ceramah aja Bu, lumayan. Itu kalau dikasih waktu mau bertanya lagi ya saya bertanya. Silakan mau Soalnya tanya dia apa? mau- Nanya bu. Silakan tanya, silakan. Baik Bu Kenapa? Jati Hidup, saya akan jawab pertanyaannya Ibu. Oke, baik saya akan jawab. Mantap. Buset, Hah? Gimana Bu? kayak Jadi gini Maha Bu, tahu ini jawabannya. apa yang akan saya Pertanyaannya tanya. seperti itu, Hebat ya. maka saya akan jawab dengan baik dan benar. Jadi jawabannya gini Bu. Oh belum ya? Silakan Bu, lanjut Bu, lanjut. Kayak Maha tahu ya, menyamain Tuhan ya, Maha tahu. Ya, Yang bakal ya udah ditanya. silakan tanya Bu, silakan tanya, silakan. Yang lain aja dulu bertanya, aku mendengar dulu. Enggak ada, yang lain enggak ada Bu. Adanya cuma Ibu, silakan Bu. Apa ya, aku mah kalau bertanya tuh nggak program gitu loh. Nggak Walaupun usah udah pernah diprogram, saya Bu. dengar Langsung aja tanya. Nah, Shalom. ya timbul sendiri, bukan Salon. program. Salon belum tutup. Salon belum tutup. Bangsa goblok. Gimana itu. Bang Erik? Bang Erik gimana? Mau Mau gimana, Bang dikit Erik? aja. Mau tanya. Hah? Mau tanya. nggak mau diskusi? Ya diskusi boleh. Kalau diskusi 2 menit yo. Hah? Masing-masing 2 menit itu kan. Loh, kok jadi ngatur, Pak? Loh, kalau dikatakan diskusi, kalau tanya pendek saja. Kalau diskusi gantian 2 menit kan bagus. Ya gantian, tapi nggak usah waktu kan nggak apa-apa kan? Interaktif kan namanya kan? Bukan, boleh bagus gitu supaya penjelasan Bagus lebih itu kan jelas. menurut Anda bagus, tapi belum tentu bagus menurut orang lain, betul nggak? Ya Anda namanya konyol Mau tolak Loh, gitu. enggak, betul nggak Pak? Bagus Sok. menurut Anda, tapi belum tentu bagus menurut orang lain, betul nggak itu? Udah langsung aja, kenapa Muhammad diberi ketentuan mendatangi neraka itu aja ya. Dalam Apa? Maryam itu. Ya dibaca Jangan dulu jawab. dong. Ya, Baca tanya dulu apa? dong. Kenapa Baca dong. Muhammad Masa saya suruh baca? Baca dong. Anda kan yang punya Loh, bukan. jangan cengeng toh. Jangan cengeng kayak Suma toh. Kamu Loh, jangan cengeng kok marah? Loh, kok marah, Pak? Oh iki somo-somo Kok marah? wong Jawa iki. Gas. Jawa iki, wong Jawa iki. Oh, iki Jawa. Jawa iki Wong Jawa. Jawa. Iya, baca dulu Kenapa? dalilnya, baca dulu. Baca dulu. Apa jawab toh. Iya, dibaca Jawab dulu aja. dong, biar kita tahu dibaca. Oke, Maryam Jesus. Dibaca dulu Al-Qur'annya. Masa tanya nggak bisa baca sih, gimana sih Bapak ini? Jangkrik lah. Baca dulu. Woi, Pak Erik ini loh, udahlah gak bisa open cam. Pengikutnya sedikit, cuman 8, mengikuti cuman 2. Oh, Aku nggak cari pengikut selama ini, nggak tujuan cari pengikut biar bisa buka room. saya nggak ngomong Sampai sama sekarang nggak Ibu. tahu. Alhamdulillah Bu, kalau Iya, nggak ada jangan pengikutnya ngeceh, minimal kalau nggak banyak pengikutnya orang sedikit, tersesat Bu. aku- Udah dikit aja Bu, pengikutnya diri sendiri aja. Kalau mau nyebur jurang sendiri aja, Ya jangan nggak apa-apa, ngajak-ngajak orang Bu. nggak diikutin. Alhamdulillah. Aku nggak perlu pengikut karena nggak bertujuan mau buka room. Ya, enggak apa-apa. Justru saya bersyukur kalau Ibu nggak ada pengikut. Karena kalau mau tersesat sendiri, jangan ngajak orang banyak. Betul. Erik Yang mau ngomong tersesat, apa sih Bu. hari ini? Belum Yang tersesat tentu itu saya mau adalah yang tersesat, mencari apa Anda yang mau neraka. buka pengikut tersesat masuk neraka. Ya Anda yang betul. Maryam itu suatu. iblis yang mengharapkan pengikut banyak untuk masuk neraka Tapi- temennya. Ngomong Nah, apa Ibu ini? ternyata Allah kaget di neraka juga. Udah dibaca Jangan dulu, panik. dibaca dulu Erik. Tambah, Dibaca dulu tambah, dalilnya tambah. tadi. Maryam 71 baca dulu. Silakan baca. Iya. Oh ini yang bubuk tadi malam ini. Ya. Iya, ini nggak bisa apa-apa ini. Heeh. Iya, baca dong. Bukhari 4470. Lo kok ke Bukhari? Kok kemana-mana? Woi, Anda di sini mau diskusi apa mau jadi pembantu? Kalau mau jadi pembantu, saya siap jadi majikan Anda gitu loh. Gitu loh.
Kan mungkin itu ayat firman Anda, makanya suruh dibacakan. Ya kita kalau kan nggak mau bisa diskusi bahasa yang Arab. baik, kalau mau diskusi yang baik, tampakkan ayatnya di sini, open cam, tunjukkan, bacakan, itu yang baik. Nah, kau jadi pembantu akhirnya kan di sini kan? Kalau saya majikanmu, Erik, aku suruh kau diam, kau diam. Aku suruh kau ngomong. Itu namanya kau jadi pembantu gitu loh. Kalau saya ini bisa menghargai orang ketika dia diskusinya baik, Bu, saya akan layani dengan sangat baik. Tapi kalau dia nggak bisa baik dari awal, Ya buktikan kan? dong, jangan cuma teori. Buktikan, layani lah, buka, disuruh buka. Oh, kalau buka. saya melayani, saya bisa open cam, dia nggak bisa open cam. Saya bisa Aku tunjuk minta data, dia nggak dong. bisa tunjuk data. Gimana coba, Bu? Adil nggak kira-kira diskusinya, Bu? Saya tanya. Sudah aku baca. Ya silakan baca. Mana baca? Tidak Silakan. seorang pun enggak. Baca Qurannya. Itu ketentuan yang ditetapkan. Nah itu sudah aku baca. Itu bukan Quran yang kau baca. Kenapa Muhammad diberi Itu bukan Quran itu. yang neraka. Itu kan sampaikan Jibril langsung udah Muhammad ya. Jadi Jibril ngomong ke Muhammad, dia langsung ke Muhammad itu. Gimana? Haram. Maka pertanyaannya, Saya jawab. gitu loh. Ya kan. Kenapa? Pertanyaannya apa? Kenapa? Kenapa Muhammad dan pengikutnya diberikan Tuhan mendatangi neraka? Allah Oke. kaget dan di neraka kakinya. Sekarang kenapa Muhammad diberikan Tuhan ke neraka dulu? Oke, saya jawab ya. Silakan. Saya jawab ya. Yang dimasukkan Diam, neraka, diam. yang dimasukkan di neraka itu adalah orang-orang yang zalim, bukan orang-orang beriman. Orang beriman akan diselamatkan. Baca ayat 72-nya. Ayat 72-nya baca. Coba kau baca sekarang. mana? Ayat 72. Tuh. Ya baca Itu ayat Muhammad 72-nya tuh. baca. Muhammad loh, bro. Baca dong. Iya. Loh, kenapa nggak berani baca? Dikeluarkan, tapi kok dikeluarkan. Loh, kenapa nggak berani Dikeluarkan, baca? Kenapa nggak berani baca? Ya Ya enggak. karena Nabi Muhammad itu juru selamat dunia akhirat. Beliau menyelamatkan orang-orang Islam yang masuk di neraka ke dalam surga. Beda sama Yesus. Dia mati masuk ke dunia orang mati. Lukas 16:23. Dan tidak ada yang menyelamatkan dia. Tanggung jawab Muhammad juru selamat dunia akhirat. Iya gitu. Karena kan orang Kristen kalau masuk neraka nggak bisa keluar lagi kan. Itulah bedanya. Makanya tadi Akhi Ardi suruh baca surah Maryam 72. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Ah gitu. Itu jawabannya. Berarti si Muhammad Udah terjawab ya. Udah terjawab. Gantian kita tanya balik. Silakan Aki Nah, kita Korea. tanya jawab. Aki Korea silakan tanya balik Ibu. Nah, kita tanya balik ya. Sekarang kita tanya balik ya. Ibu, Kenapa mending diem aja. Kenapa Yesus matinya pakai hukum pagan, bukan pakai hukum Taurat? Nah, silakan. Ayo dijawab. Kenapa Yesus matinya pakai hukum pagan, yaitu penyaliban, bukan pakai hukum Taurat? Ini artinya kan Yesus juru selamat pagan, bukan? Nggak bisa jawab? Oke, aku jawab. Oke, silakan. Bisa aku jawab ya. Yesus menyelamatkan orang yang saleh, dia menyelamatkan manusia. Dia datang. Nggak nyambung pertanyaannya. Kenapa Yesus matinya dengan hukum pagan, bukan menggunakan hukum Taurat? Sudah aku jawab. Itu pertanyaannya. Kan selamat buat dia. Yang makanya minum batu, cucu dua batu, batu. Lah Yesus itu menyembah batu. Dia di Sota 47a nomor 14 ketika gurunya menolak Yesus untuk diajarkan, maka Yesus sakit hati dan dia mendirikan batu bata dan dia sembah sebagai berhala. Itu di Sota 47a 14 gitu. Itulah kenapa Kristen gak ada yang maju di Indonesia. Jadi kembali lagi ke pertanyaan gua. Ayo dijawab. Kenapa Yesus matinya dengan hukum pagan bukan hukum Taurat? Silahkan. Jawab. Yesus menyelamatkan orang-orang yang melakukan seperti ini. Nggak nyambung. Kok menyelamatkan? Kenapa Yesus matinya pakai hukum pagan, hukum penyaliban gitu, bukan pakai hukum Taurat? Kenapa? Harus nyambung dong. Gua aja tadi ditanya nyambung. Ayo jawab. Itu Kenapa? dia mau ngimbangin suara gua, jadi dia masukin ke jakun itu mic-nya. Nggak ketolong. Loh, pertanyaanku jawab. Kenapa lu kaget di Lu kok tanya balik? Pertanyaannya Aki Kores belum. Tadi udah dijawab itu gitu, karena Nabi Muhammad menyelamatkan orang-orang beriman, tidak seperti Yesus tidak mampu menyelamatkan orang Kristen di neraka. Nah, itu jawabannya. Lu nggak bisa counter. Sekarang gua bertanya,
kenapa Yesus matinya pakai hukum pagan gitu loh? Kenapa? Iya, Kenapa matinya pakai hukum pagan? Batu, nyembah batu. Nah, itu Yesus menyembah batu. Sini gua buktiin datanya ya. Kita buktiin datanya. Nih kalau nggak percaya nih, Tuhannya orang Kristen menyembah batu. Nah, gua openkan dulu. Kita buka Sotah 47A 14. Ini yang Kristen yang baik-baik jangan sakit hati ya. Karena gua dimulai ini. Makanya keluarlah data-data Kores yang menyakitkan. Suaranya si Erik. Tapi ini masih level 1. Nah, sini Rik, matanya ke sini Rik. Ini untuk orang-orang Kristen yang benci Islam. Ini untuk orang-orang Kristen yang benci Islam. Perhatikan kelakuan Tuhan kalian di kitabnya Yahudi. Nah, di sini ya. Ini akan gua terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini ya kitabnya ya. Ini Sotah 47A nomor 14. Nah, nih. Nih. HP gua HP tua. Sabar ya kawan-kawan. Gua siksa Tuhan lu gitu. Karena Tuhan lu menyebabkan kalian jadi orang jahat, menghujat-hujat Islam. Nah, sini gua siksa Tuhan lu. Suatu hari Rabi Yesua ben Perahya sedang membaca Shema ketika siapa? Yesus. Ketika Yesus datang di hadapannya, ia bermaksud untuk menerimanya pada kesempatan ini. Jadi ia memberi isyarat kepadanya dengan tangannya untuk menunggu. Yesus mengira ia menolak sepenuhnya. Karena itu ia pergi dan berdiri di atas batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Dar, Yesusnya orang Kristen menyembah batu. Ia pergi dan berdiri di atas batu bata dan menyembahnya sebagai apa? Sebagai berhala. Yesus yang kalian tuhankan itu orang pagan. Itulah kenapa dia disalib gitu. Jadi cocok. Orang pagan dipakai hukum pagan gitu. Yesus menyembah batu bata gitu Erik. Nah, apa anjing mau sakit hati lo? Mau sakit hati lo sama gua? Kenapa Tuhan lu menyembah batu bata? Karena dia adalah penyembah berhala. Erik, Yesus itu menyembah berhala gitu. Gitu ya. Nah, terus dan Yesus itu menggenapi ini, Bre. Yesus itu menggenapi Amsal 21:18. Ini Amsal 21:18. Oh, emosi ya lu, emosi, sakit hati ya. Tidak bisa melawan dan Tuhan lu tidak bisa berbuat apa-apa kepada gua. Iya, sakit hati ya. Lagi ya gua kasih ya. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi Yesus yang disalib itu adalah penebusnya orang-orang benar. Mantap. Kejang, bre. Roh Kudus lu meronta-ronta ingin terbebas dari siksaan Kores, tapi enggak bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus lu telah membaca data Kores bahwasanya Yesus pergi dan berdiri di atas batu bata dan menyembah si batu bata sebagai berhala. Yesusnya orang Kristen menyembah batu. Pantesan mati dia. Dan belum ada satupun orang Kristen yang bisa membantah Kores untuk membuktikan fakta sejarah Yesus bangkit. Nah, gini. Nah, ini nih. Jadi kenapa Tuhan lu menyembah batu? Kenapa Yesus menyembah batu? Kenapa? Kenapa Yesus menyembah batu, Erik? Kan batu itu berhala katanya ya. Katanya Hajar Aswad itu berhala. Nah, kalau Hajar Aswad itu berhala menurut Erik dan kawan-kawan Kristen yang benci Islam, kenapa Yesusnya malah menyembah batu bata? Kenapa? Kenapa lo? Malah kabur. Sini lo. Lo kabur. Sini, naik lagi lo. Jangan kabur. Encus lu, gua siksa encus lu. Bang Pandi, jangan ditendang dong. Enggak. Mana dia? Kabur dia, enggak ada. Di sini banyak. Loh, aku nggak nendang loh. Wallahi aku nggak nendang. Bukan juga enggak, tidak ada yang nendang. Coba naik lagi dong. Naik lagi sini, weh. Belum beres gua ngata-ngatain ini. Encus lu. Sini. Belum beres. Sini naik lagi sini. Naik lagi. Erik sini, Erik. Sini, lu mau lihat aib-aibnya Tuhan lu yang gua punya nggak? Sini. Udah lama juga gua nggak parade patung di sini.
Sabar. Erik, woi, waduh kabur dia. Wah kabur anjir pecundang. Padahal gini, Aki Kores, aku kan selain olahraga tubuhku, aku kan juga olahraga jari kan. Nah, aku di room ini olahraga jari gitu loh. Jadi memang kegiatanku tuh harus nge-mute. Memang itu olahraga gitu loh. Jadi aku belum selesai olahraga, kenapa pada kabur? Iya lu kabur aja lu. Kayak kiamat. Iya. Nah, kayak ini bawah ini mulai buka mute, saya tutup lagi lah. Saya belum selesai olahraga kok, lanjut lagi. Jadi gini ya, ini para pembenci Islam ini takut banget sama kadrun. Takut ditangkap sama kadrun, ketakutan dia, sama kayak kiamat. Takut digeruduk, takut ditangkap, takut dipenjara, takut mati gitu. Takut ketemu sama Tuhannya. Jadi kalau mereka menghujat Islam nggak kelihatan muka. Kenapa? Karena takut. Banyak takut hidupnya. Takuti. Yesusnya takut sama kadrun. Lapor sono. Nah itu takut digauli Mamat si encusnya, kata Devoni. Takut gitu ya. Kalau misalnya lu menyembah Tuhan membuat lu jadi penakut, mending mati sana ke sorga gitu. Kalau iman lu hanya membuat lu menjadi pengecut, mending mati. Muka kau Gitu. tuh, kalau bukan. Sono, mati terus kawini Tuhan lu di sorga sono, wahai para penghujat Islam gitu. Lu nggak mau mengawini bidadari, lu kawini Tuhan lu di sono. Lu gilir Tuhan lu. Penuhi dia dengan lendir-lendir kudus lu. Kenapa kau marah-marah nih? Enggak, gua gak marah-marah ini, gua sedang menikmati kebebasan gua ngata-ngatain penghujat. No, siapa yang menghujat? Tadi batu-batu katanya. Batu, Islam nyembah batu. Wah, gua buktiin aja Tuhannya yang nyembah batu kok nuduh Islam. Ya, I teach you. Mau bahas apa? Ini Kores lagi mode surgawi, mode rohani. Kau kan pendeta, kau kenal etikus? Gue pendeta di mana gue? Gue Taliban bukan pendeta. Nggak kenal etikus jadinya. Kau kenal siapa etikus dalam Alkitab? Ya, saya kenal Bang Kores. Ini kayaknya sutradara ada yang kehilangan ini Fandi nih. Ini apa Upin Ipin kesini nih? Ini sutradara Upin Ipin ketinggalan, ada di sini dia rupanya nih. Ya, Etikus itu adalah salah satu murid Kakanda Paul Bota yang jatuh dari lantai 3. Paulus diberi mujizat untuk menghidupkan orang balik. Orang Bali. Iya. Kalau orang Jogja dapat dihidupkan nggak? Masa orang Bali doang? Tidak, etikus nih seorang pemuda yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Paulus. Hebat kan Paulus? Mantap. Jadi di mana sekarang etikus tinggalnya kalau udah hidup? Iya, dia akan tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia nunggu di mana? Ya, Nunggu di mana dia? menunggu, dia sedang tidur. Di mana tidurnya? Datang kedua kali. Cirebon, lagi nunggu di Cirebon dia. Dia akan dibangkitkan dan memiliki tubuh kemuliaan. Dia memiliki tubuh kemuliaan. Nah, sekarang dia sedang di mana? Kau tidak rindu? Kan udah hidup lagi kan? Berarti udah nggak mati dong? Iya, Hidup terus dia kan? Dia sudah mati balik. Dia pernah mati. jadi dia dibangkitkan Paulus hanya untuk merasakan kematian lagi gitu. Hebat kan Paulus, Kores? Jahat itu. Iya. Boleh. Kalau misalnya mati itu rasanya kayak bersin, enak gitu. Cuma kalau mati itu sakit, artinya dia kesiksa 2 kali dong. Iya, Paulus hebat kan, boleh menghidupkan orang balik seperti juga Petrus, seperti juga Elia. Elia, ya Elisa juga gitu kan. Petrus juga kan dia membangkitkan orang mati katanya. Nah, cuma perkaranya begini.
Kalau misalnya udah hidup terus mati lagi, ya buat apa manfaatnya? Kita bicara agama itu bicara manfaat. Iya, hebat kan, boleh hidupkan orang balik. Ya kalau hebat manfaatnya apa? Jadi mengapa kau marah-marah Paulus? Gue nggak pernah marah Paulus. Paulus itu favoritnya gua, my bre. Coba upah dosa adalah maut. Itu Yesus atau Paulus yang ngomong? Paulus. Percaya Yesus Tuhan itu diselamatkan. Yesus atau Paulus yang ngomong? Paulus. Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Paulus atau Yesus yang ngomong? Paulus. Paulus pengajarannya lebih mudah dimengerti daripada Yesus. Makanya Paulus itu favorit gua. Ya, tapi dia boleh hidupkan orang kembali tuh. Orang lupa. Nah, dia menghidupkan orang kembali kan. Nah, itu coba. Artinya apa? Paulus itu setara Yesus. Sore. Orang Yes. lumpuh pun Paulus boleh buat berjalan. Hebat kan? Nah, hebat Paulus itu. Hebat Mati banget. hidup, orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh berjalan. Asap. Orang Israel keluar dari penjajahan Roma. Dunia tidak ada peperangan ketika Paulus hidup. Wah, hebat sekali dia. Mata uang pun tidak digunakan lagi, semua kembali kepada barter. Apa kurangnya Paulus ini? Macam mana Nggak ada. orang lumpuh boleh berjalan, Kores? Orang mati boleh hidup balik, orang lumpuh berjalan. Orang mati hidup balik, orang lumpuh berjalan kembali. Paulus kurang Tuhan apa coba dia? Hebat kan? Hebat, hebat banget. Budi pekerti dia pun tinggi selepas Tinggi dia budi pekertinya karena karena kesini. Jadi Budi mengapa? pekertinya lihat, budi pekertinya Paulus ini. Ini bagus banget, favorit gua Paulus ini ya. Kita lihat budi pekertinya Paulus ya. Kita lihat misalnya kita buka di Mengapa budi kau pekerti. benci Paulus padahal Enggak, gua enggak benci. Favorit gua itu Paulus. Dengar nggak, Eutychus? Paulus adalah tokoh favoritnya Kores. berjalan. Dengar dulu. Iya, Paulus adalah tokoh favoritnya Kores. Kores tidak benci Paulus. Paulus tokoh favorit Kores. Oh, terima kasih. Sama-sama. Lihat budi pekerti Paulus. Lihat budi pekerti Paulus. Ini kenapa Kores suka? Kita lihat di 1 Korintus 4:10. Yes. Ini tokoh favorit Kores. Kita lihat perkataan-perkataannya ya. Kita lihat perkataan-perkataannya. Kores, sabar. Apa yang disabarin? Kawan kau bilang Paulus bersalin, Bonda. Kau percayakah Paulus bersalin? Dia tertulis loh. Dia bersalin. Makanya tokoh favorit Kores coba. Cowok mana lagi yang bisa bersalin selain Paulus? Nah, ini Korintus. Korintus ini Paulus bukan Korintus. Korintus yang nulis Paulus bukan. Paulus perempuan kau, Kores? Pria dia, laki-laki dia. Macam mana laki boleh hamil dan Loh, bersalin? tidak ada yang mustahil buat Allah. Macam mana? Ada yang mustahil buat Allah ke? Ada yang mustahil buat Allah. Tidak ada ke? Wah, ayo Susanti, perempuan anak muda, anak longkat tongkang, anak tutup mata. Saya pikir kau pintar, Kores. Rupanya kau Loh, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita tidak pakai pintar, kita pakai iman, tapi kita bicara dulu 1 Korintus 4:10. Ini Paulus ke yang ngomong ke? apa itu? Paulus kayak ngomong ini 1 Korintus 4 ini. Iya. Ah, Paulus, lihat perkataan Paulus, tokoh favorit Kores, lihat. 13. Ah, iya, boleh. 13. Iya, 12-13 ya. Nanti kita baca di sini ya. Nanti kita baca di sini sampai di sini ya. Oke, kita baca dulu. Kita baca dulu. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu Islam, ini maksudnya Islam arif dalam Kristus. Kami lemah, ini Kristen, tetapi kamu ini Islam kuat. 13. Nanti kita ke situ. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami Kristen ini.
Sampai pada saat ini Kristen lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kristen melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau Kristen dimaki, Kristen memberkati. Kalau Kristen dianiaya, Kristen sabar gitu. 13 ya. Kalau Kristen difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kristen telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Mantap. Mengapa Kristen bodoh karena Kristus? Karena Kristen lemah, tetapi Islam kuat. Ketika dianiaya mereka sabar. Iya, karena sampah tidak ada lain. Karena begini Etikus, sampah dunia tidak punya opsi lain untuk bertahan selain sabar. Ketika mereka Dimaki? sabar. Ketika Betul, karena sampah dunia mana bisa melawan makian. Hehehe. hanya orang-orang dunia melihat Kristen bodoh. Betul. Orang Kristen. Iya, kau etikus. Tadi kau minta ku baca, ku tengokkan Korintus 4:13. Tapi kau tidak mau menerima sampah dunia ini. Kenapa pula lah ni anak-anak ni? Kita baca lagi, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan apa? Sabar. Dengan ramah. Dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Loh, ini kami di sini bukan kamu. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kalau sudah sadar diri, kenapa tidak pergi saja? Orang awam Kristen atau Muslim? Orang awam. Dia Kristen ya, temannya Etikus dia. Sama-sama dari Malaysia. Ini cocok lawan Al Hidayah ini. Saya pikir kau pintar, rupanya kau juga bego seperti kawan-kawan. Tidak, bukan. Di sini yang bego itu kami Kristen. Aduh, Kenapa kami di sini bego? Karena Kristus. Kau jangan bantah perkataan Paulus kau ya. Paulus ini tokoh favorit Kores ya. Jangan kau bantah. Saya tidak terima perkataan Paulus yang saya favoritkan ini kamu putar-putar. Rupanya kau juga botol seperti kawan. Loh, kalau aku botol itu artinya karena Kristus. Tapi saya tidak botol. Penyebab kebotolan itu adalah karena Kristus. Karena Kristus penyebab kebotolan itu, bukan karena TikTok. Kau baca dulu kau. Kau kemana kau? Aduh. Kores ditinggal. Tumbang semua gara-gara Bang Kores ini. Tadi Erik, sekarang Etikus. Aduh. Baru mulai. Kayak mana ini Pak Cek. Aduh. Jadi sekali lagi Kores menyatakan Kores tidak benci Paulus. Kores suka Paulus. Saya suka. Ayo Paulus, lelaki anak muda. Paulus jalan mundur, Kores kecing berdiri. Habis ini? Baru 2. Biasa Kores makan 5, tapi sudah tidak ada. Jadi apa saya bikin? Orang awam
Dari mana orang awam? Bahas yang semalam saja. Oh, pada nonton Kores bubukin Alda dan Edwin ya. Kalau kalian nonton, sebutkan 2 data terbaru Kores buat kalian. Ada lagi yang mampu silakan. Bubuk kalian. Masih mau kau datang besok. Silakan yang Kristen. Kalian menghujat, ku bikin jadi abon babi kalian. Ku pukul-pukul sampai jadi abon. Berapa puluh tahun itu jadi abon kalau dipukul. Ah, Gepeng bagus. Kau menonton saya di sana. Bagus. Jadi semalam Alda Victory Setiawan bawa data sunat perempuan. Kores counter dengan anekdot saja. Kalau di dalam imannya Alda sunat perempuan itu diharamkan, maka wanita-wanita di dalam imannya Alda Victory itu najis untuk masuk surga. Karena sunat itu lambang kekudusan. Alda marah, emosi, setiap ngomong teriak-teriak setelahnya. Halo, Kores. Ya, orang awam. Itu maksudnya apa itu? Ayatnya itu sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat. Itu apa? Maksudnya Untuk siapa itu? Maksudnya itu Tuhan memperkenalkan dirinya dan mendeklarasikan. Itu adalah salah satu sifat dari Tuhan yang benar, memperkenalkan diri dan juga jabatan kekalnya. Itu maksudnya di kesana. Berarti Tuhan kamu Muhammad ya? Tuhan di sana Allah. Kalau perkataan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adanya di hadis, tidak dicampur-campur. Ayat di situ sendiri mengatakan sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Sholat itu bukan harus didirikan untuk Allah. Bukan. Didirikannya harus untuk Tuhan semesta alam. Untuk Muhammad gitu. Kalau untuk Nabi Muhammad, Nabi menghadap kepada jemaat kalau sholat. Tapi tidak. Nabi dan umat-umat menghadap Ka'bah ketika sholat. Kok kamu ayat Begitu. kamu sendiri nggak bisa kamu jelaskan, Kores? Gimana? Tadi sudah saya jawab, tapi kamu tidak mampu mengkonter. Di situ sudah jelas sesungguhnya aku ini adalah Allah dalam kurung. Betul. Yang hak itu siapa? Coba ditanya, Tiada di mana selain tertulis sesungguhnya aku ini adalah Muhammad? Di mana ada? Kalau tidak ada, ya sudah, ayo Susanti. Kamu menggauli Tuhanmu saja sana. tujuannya itu kemana? Tujuan ayatnya itu kemana? Di situ sudah diperkenalkan aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Siapa? Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Kamu gimana sih? Bagaimana sih kamu? Kamu yang bagaimana? Sendiri malu. Kamu menjelaskan ayat kamu sendiri malu. Bukan, kamu yang malu untuk membantah. Coba kamu jelaskan. Tadi sudah dijelaskan, Allah memperkenalkan dirinya. Ini adalah Allah, Tuhan selain aku. Betul. Nah, kenapa jadi Muhammad? Tidak ada tulisan Muhammad di sana. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Betul. Nah, setiap kali kamu sholat, kenapa Ya. kamu selalu mendoakan Nabi Muhammad? Di mana kami mendoakan Nabi Dablek? Kau kira ini hosana bagi anak Daud? Bersalawat. Kau kira ini Matius 21 nomor 3 Yesus didoakan terus? Kamu bersalawat untuk siapa? Bersolawat untuk Nabi. Kenapa solawat jadi doa? Kamu Kristen, kamu ini nggak bisa bahasa Arab. Roh Kudus kamu ya? Roh Kudus kamu ini ngerti bahasa Arab atau enggak sih? Doa itu bahasa Arab, solawat itu bahasa Arab. Kenapa solawat jadi artinya doa? Sama-sama bahasa Arab itu. Roh Kudus kamu ini mau saya tempeleng ya supaya pinter bahasa Arab.
Kenapa kamu tidak salawat kepada Allah itu sendiri? Kenapa harus Kalau kepada Allah kita berdoa. kenapa kamu harus sama Muhammad? Ya iya, karena sholawat ke Nabi, doa ke Allah. Kamu ini Kristen dablek sekali kamu. Kenapa? Makanya Tuhan jangan tiga, bikin bingung. Kamu yang bingung. Kamu bingung. Di mana? Coba kamu pernah bersolawat kepada Tuhanmu? Pernah kamu? Begini. Begini. Kamu Apa yang begini? kamu itu seperti apa? Kamu tahu nggak Allah? Kalau Tuhan kelihatan bentuknya itu berhala kawin sama kayak Zeus. Enggak. Kamu nggak lihat tuhan-tuhan pagan terdahulu ada kelaminnya itu semua sama kayak Yesus kau. Saya mau Allah kamu itu seperti apa? Bisa nggak kamu? Allah tidak berbentuk, tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Allah tidak mampu dipandang mata ketika kita di dunia. Berarti Allah kamu itu tidak ada. Bukan, kalau gitu energi tidak ada juga. Onani otak kau ku bikin. Bilang tidak nyata. Ya kan? Siapa yang bilang tidak nyata? Kuping kau tiga ya? Saya mau belajar sama kamu. Wah, mari kita belajar. Begini, ini akan kubukakan dalil. Sini kita buka ya. Kita buka dalil pakai ayat, kalau belajar. Allah kamu Ya, seperti- tanya-tanya. Seperti apa? Nah, ini nih. Saya nggak butuh ayat. Lalu kita pakai ayat dong, kita belajar pakai ayat. Pakai ayat dong, gimana sih kau ini? Kau bertuhan pakai asumsi ya kau. Nah, ini Al-A'raf ayat 194. Kita baca sama-sama firman dari Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya mereka, tunggu HP saya tua, jadi masih minus ini, tunggu. Fokusnya 2 tahun. Nah, ini udah. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Jadi Allah tidak seperti makhluk karena makhluk itu lemah. Selamat datang di kebenaran. Terdiam kau. Yang saya tanyakan Allah kamu itu seperti apa wujudnya? Tidak seperti makhluk. Berarti tidak ada. Loh, kalau ada makhluk berarti ada gitu maksudnya. Enggak sekarang. Nah, coba begini aja deh orang awam. Kalau jawaban gua ini dibilang tidak ada, memang Tuhannya orang awam seperti apa? Coba jelaskan kepada saya supaya saya tahu yang benar menurut Kristen itu bagaimana. Coba. Saya jelas. Nah, coba Tuhanmu seperti apa? Saya menuhankan Yesus. Iya, seperti apa? Tadi kan pertanyaannya seperti apa? Tuhannya kamu yang namanya Yesus ini seperti apa? Kamu pasti sudah mengerti karena kamu. Loh enggak, kenapa malu-malu jawabnya? Dijawab dong. Kamu Tuhanmu seperti apa? Ya seperti apa yang kamu lihat. Nggak tahu, saya nggak pernah melihat itu Yesus. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya udah, berarti. Nah, orang awam pernah melihat Yesus. Seperti apa dia? Saya meyakini Tuhan Yesus itu. Loh, jangan gagap ini iman kau ditanya kenapa bingung-bingung. Tadi kau bertanya hebat, menjawab kau kelimpang-kelimpang melayang-layang di permukaan air. Jawab yang tegas. Enggak, kalau saya kan Tuhan saya kan jelas. Kalau Seperti apa? Tadi kau bertanya kepada saya, Tuhan saya seperti apa? Saya balik pertanyaannya, Tuhan kamu seperti apa? Dia telah menggambarkan rupanya seperti manusia. Nah, Seperti manusia Tuhanmu. Seperti manusia Tuhannya. kamu nggak mengerti. Iya, bagaimana itu Tuhan seperti manusia? Karena kalau di sini dikatakan berhala itu adalah yang serupa juga dengan kamu. Jadi kalau ada yang seperti manusia, itu berhala dalam Islam. Dengan Yesus, Allah itu turun ke bumi dengan berupa wujud manusia, menggambar. Nah, itu rupanya rupa asli Allah atau rupa palsu itu? Nah, kamu kan Kena kau di situ sekarang. Ayo dijawab. Kena kau di situ. Ini manusianya manusia asli atau manusia palsu? kamu itu tidak memahami dan tidak. Wah, bikin saya paham. Kamu itu tidak bakal paham kamu. Lo kalau tidak bakal paham, kenapa Kristen mengimaninya? Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa kamu Loh, tidak saya kan salah. Setiap saya menjawab, saya disalahkan. Mending kau jelaskan iman kau. Enggak begini. Begitu saja.
Saya salah terus kalau disuruh menjawab. Jadi kayaknya iman kau yang benar. Tapi ketika kau ditanya iman kau tergagap-gagap oleh engkau. Jelaskan saja Tuhanmu gitu. Tuhan kau ini dari awal bentuknya manusia atau baru di dunia dia bentuknya manusia? Kamu tidak bakal mengerti itu. Kau jelaskan saja. Cuma Tuhan kau ini seperti manusianya dari awal atau setelah di bumi? Percuma kalau untuk menjelaskan kepadamu itu percuma. Kenapa kau takut sekali menjelaskan? Saya tadi berani menjelaskan. Tuhan kami tidak ada sesuatu yang menyerupai dengannya. Kau bilang itu tidak ada. Oke, yang ada itu yang seperti apa? Seperti manusia katanya. Oh, kalau di Islam seperti manusia itu berhala. Makanya saya tanya sama kamu. Tuhan kamu, Allah kamu itu seperti apa wujudnya? Wujudnya seperti Tidak ada sesuatu yang seperti dalam Islam. Karena kalau Tuhan seperti sesuatu, maka Tuhan itu adalah makhluk jadinya. Begitu. Kalau Tuhan mirip makhluk, maka Tuhan itu adalah ciptaan juga. Jadinya berhala. Makanya Tuhan yang benar tidak ada sesuatu yang menyerupai dengannya. Itu dalam Islam. Terdiam kau. Nah, kalau kau bingung, coba jelaskan Tuhan kau sendiri. Enggak, sekarang begini, Onani otak dia aku bikin kawan-kawan. Ayo Susanti, perempuan anak muda. Korek. Ya. Menurut kamu awan itu seperti apa? Tidak ada seperti apa, tidak ada. Berarti Allahmu tidak ada seperti. Nah, kalau untuk kau tidak ada, jelaskan yang ada itu seperti apa. Simple buat Kore, silahkan. Ku kasih kau waktu menjelaskan seperti apa Tuhan itu. Oh, ngeden otaknya, onani otak dia. Silahkan, gimana? Di dalam Quran kamu kan Isa Al-Masih itu bang. Isa Al-Masih bukan Yesus. Isa Al-Masih tidak pernah membuat rugi peternak babi seperti Yesus. Jadi jangan disama-samakan. Menurut kamu tidak sama kan seperti? Tidak sama. Yesus mati Yesus kan? Dengar dulu. Nabi Isa hidup. Dengar dulu, menurut kamu. Jangan dengar dulu. Tuhan kau kalau ada seperti apa? Jelaskan dulu yang benarnya, baru kita ganti topik. Dengar dulu. Tidak mampu kau menjelaskan Tuhan kau sendiri? Makanya kamu dengar. Nah, coba saya mendengar sekarang, silakan. Menurut kamu Isa dengan Yesus menurut kamu tidak sama. Ya kan, kalau seandainya kau membalikan topik ini, tapi nanti kau jelaskan Tuhan kau seperti apa lagi ya? Karena itu belum beres itu. Sekarang kita ke Nabi Isa dan Yesus dulu, nggak apa-apa, boleh, silakan. Gimana? Nah, saya tanya sama kamu. Ya. Mana lebih mulia akhlaknya Isa Al-Masih daripada Nabi Muhammad? Surah Ar-Ra'd ayat 38, kami tidak membeda-bedakan derajat para rasul. Tahu aja. Nggak bisa, Allah sudah melarang itu. Nih, Ar-Ra'd nggak boleh dong. Kita tidak boleh melampaui apa yang Allah katakan. Kok nggak boleh sih? Ya nggak boleh, namanya Tuhan gimana? Kau kira kau Kristen? Biarkan Tuhan bekerja. Tinggal tunggu. saja kamu nggak bisa, ya jelas. Tadi sudah ku jawab Ar-Ra'd ayat 38. Mulia. Kenapa kau tidak terima? Coba kamu jelaskan. Intinya begini, kalau kau ingin jawaban dariku, akhlaknya Nabi Isa dan Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Itu jawabannya. Isa yang saya tanya Isa. Karena Yesus Kristus seperti yang kau katakan, dia keluar dari vagina Maria, maka Yesus ini menggauli ibunya sendiri. Sama. Tidak beda. Tidak beda. Nabi Isa bukan Yesus, beda. Jadi, beda. Enggak, sekarang yang saya beda. Nabi Isa kamu dilahirkan dari mana? Atau langsung turun ke bumi juga? Dilahirkan oleh Maryam, salah. Maria itu ibunya Yesus. Nah, itu kan yang saya bilang tadi. Tapi dia nabi. Yesus. Tapi kalau misalnya Yesus Tuhan. Iya. Artinya Tuhan menggauli ibunya sendiri supaya dia menjadi manusia. Oh, bagi kamu kan utusan. Yang saya pertanyakan, mana lebih mulia akhlaknya? Tidak, semua nabi sama. Jangan kamu samakan. Oh, sama
Di sini dibilang begini. Al-Baqarah 285 kita tambahkan ya. Sini. Dulu. Sini, lihat di sini. Kores. Apa? Dulu. Yang jelas Nabi Isa itu dia tunggal. Dia tidak beranak dan tidak beristri. Sementara Nabi Muhammadmu Tapi dia beribu. dia beribu Di sini ya, nih. mana? Nih begini, akhlak Nabi kami menjadi panutan Islam. Kau lihat Indonesia. Ini karena akhlak Nabi Muhammad. Kamu menjelaskan, Gitu. kamu Nah, di sini. akhlak Nabi Isa. Nah, ini Al-Baqarah 285. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Selamat datang di kebenaran. Tidak bisa kita meninggikan satu nabi dari nabi yang lainnya, itu tidak boleh kawanku dalam Islam. Semua nabi sama di mata Tuhan semesta alam Allah gitu. Nah, udah jawabannya begitu. Sekarang Tuhanmu yang ada ini jelaskan seperti apa? Belum jelas. Lo belum jelas, masa belum jelas? Apa yang belum jelas dari sini? Coba kita baca lagi di sini. Apa yang belum jelas dari sini? Enggak. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Apa ini? Apa yang tidak jelas dari sini? Apa? Yang saya tanyakan sama kamu, akhlaknya Nabi Muhammad mana lebih mulia daripada Nabi? Mana lebih mulia daripada Nabi Isa? Oke. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Itu jawabannya. Itu apa itu? Ini ayat Al-Baqarah 285. Iya, ayat dari mana itu? Ayat dari Al-Quran, dablek. Al-Quran itu siapa yang buat tuh? Belok lagi dia. Aduh. Kau belum menjelaskan Tuhan kau seperti apa? Apa kau malu Tuhan kau seperti manusia? Kau sudah bertanya 2 pertanyaan. Ku berikan waktu sebagai hakim yang adil, ku berikan waktu. Tapi kau tidak mau menjawab pertanyaanku. Belum menjawab. Kamu belum menjawab. Tidak, kamu yang tidak mau membantah. Bukan Kores yang tidak menjawab. Jawaban Kores memang susah untuk dibantah. Sekarang bagian Kores bertanya, Tuhanmu ini seperti apa? Kamu belum bisa bertanya. Bukan. Kamu saja sudah tergagap-gagap seperti roh alam melayang-layang di permukaan air. Kamu sekarang yang harusnya mengkonter. Tapi karena kamu tidak mengkonter, makanya sekarang kamu yang ditanya. Tuhanmu seperti apa? Kamu tidak akan pernah mau menerima seperti itu. Tidak, gua tidak akan membantah. Jawabanmu mau seperti kaktus, seperti tomat, itu imanmu. Itu imanmu, gua tidak akan membantah. Dengar dulu. Tapi dijawab saja dulu, Tuhanmu seperti apa? Kalau yang tidak seperti apapun disebut tidak ada, Tuhanmu seperti apa? Sedangkan kamu menolak Isa. Kamu saja menolak Dia Isa. tidak mampu menjawab, kawan-kawan. Aduh. Menjawab, kamu nggak bakalan menerima sebab Lu nggak perlu menerima, yang penting lu mampu menjawab. Perkara terima dan menerima itu perkara nanti. Jawab saja dulu. dia mana akhlaknya Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Kamu Sekarang kayak begini deh, lebih mulia mana akhlak Musa dan akhlak Yesaya? Coba kau jawab. enggak ya. Enggak, kita harus pakai contoh. Coba, lebih mulia mana akhlak Musa sama Yesaya? Kalau lu bisa jawab, gua jawab yang gua juga. Yang buka komal Silakan. kamu kan? Akhlak mana yang lebih mulia antara Musa dan Yesaya? Musa mau dibunuh Tuhan karena telat sunat. Yesaya nyium-nyium batu. Akhlak mana yang lebih mulia? Enggak, sekarang kamu jelaskan apa? Lo kok enggak sekarang? Dijawab dulu dong, Susanti. Tadi sudah dijawab. Gimana gua mau malu kalau gua sudah menjawab? Kau yang tidak bisa menjawab iman kau sendiri. Kau tidak mau menjawab iman kau. Artinya apa? Ternyata ilmu orang awam itu tidak lebih rendah daripada Saifuddin Ibrahim. Ilmunya orang awam soal Kristen kalah oleh ilmu Kristennya Kores. Itu kenyataannya. Saya nggak mempunyai ilmu. Tapi kamu nggak bisa menjawab dari orang yang tidak punya ilmu ini. Loh, Kamu jawab. kau tidak bisa menjawab. Kalau saya bisa menjawab soal Kristen.
Kau tidak bisa. Artinya saya lebih tinggi ilmunya dari kau. Iya, jawaban kamu apa? Saya mau tanya sama. Kau tidak bisa menjawab gitu. Akhlak Musa dan juga akhlak Yesaya kau tidak bisa menjawab. Tuhanmu seperti apa yang disebut ada, kau tidak bisa menjawab. Jadi kenapa kau Kristen kalau kau tidak bisa apa-apa? Enggak, kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. Sudah dijawab dari tadi, kau tidak bisa membantah. Berarti Muhammad gitu. Tidak ada yang beda, akhlaknya sama. Semua derajat Nabi mengenai akhlak sama. Sesuai dengan Al-Baqarah 285. Waduh, indah sekali jawaban Kores memang. Berarti kamu itu Apa tuh? menolak. Kenapa kau tergagap-gagap ngomongnya? Enggak, saya memang Oleng dia. Dia bertanya tapi oleng dia. enggak, saya memang seperti ini cara saya mau ngomong. Memang dari dulu gagap-gagap. Kenapa? Kudus itu penyakitmu. Saya enggak sepintar kamu, tapi bodoh. Kenapa Roh Kudus tidak membuatmu pintar? Hah? Kenapa Roh Kudus tidak membuatmu pintar dan tidak membuatmu lancar berbicara? Kenapa? Supaya saya tidak menghujat dan tidak menjadi penunggu neraka jahanam seperti kamu ini udah jelas nih penunggu neraka jahanam. Di mana Yesus mengajarkan neraka jahanam? Sebab kamu menolak. Di mana Yesus mengajarkan neraka jahanam? Yesus pinjam nerakanya Islam, Yesus. Sebab kamu menolak firman Allah itu. Di mana firman Allah ditolak oleh Kores? Kamu mengimani Isa enggak? Kamu mengimani Nabi? Mengimani ya, tapi tidak mengimani Yesus. Karena Yesus ini orang biadab Ya, betul. yang membuat orang-orang Kristen menghujat Islam. Sekarang saya tanya sama kamu, mulia mana akhlaknya Nabi Isa daripada Nabi Muhammad? Tinggal Sama. kamu susah kali. Tadi sudah dijawab sama. Kau tidak bisa membantah di situ. Dari mana sama? Akhlaknya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sama derajatnya. Yang berbeda itu Yesus. Yesus itu di bawah manusia normal akhlaknya. Dengar, Isa tidak beranak dan tidak beristri. Dan apa? Nabi Isa tidak beranak dan tidak beristri. Nabi Muhammad istrinya banyak dan mempunyai anak. Nah, berarti akhlak siapa yang lebih mulia? Loh, kalau misalnya akhlak itu lihat istri dan anak, artinya Paulus itu berakhlak mulia. Jangan bawa ke Paulus. Saya bertanya sama yang Tidak, akhlak itu dari perbuatan gitu. Istri itu adalah perkara yang sunnah. Kalau kau lihat di sana, artinya yang punya istri lah yang lebih baik akhlaknya, karena mampu memimpin sebuah rumah tangga. Kalau kau bawa ke istri, ya gitu. Dan kalau kau bawa ke anak, artinya dia mampu meneruskan ajaran kepada anaknya. Itulah kenapa menjadi presiden harus berkeluarga. Kau ini bagaimana otaknya? Kau melihat akhlak dari istri dan anak, jadinya kalah Tuhan kau. Kamu itu aneh. Kamu bedakan presiden yang pemimpin negeri. Kamu bedakan. Loh iya dong. Ketuhanan. Gimana? Iya, jelas. Presiden saja harus berkeluarga baru bisa memimpin negara. Sekarang nggak punya anak, nggak punya istri, dibilang akhlak mulia. Konsep gimana ini kawan? Nah, kamu bilang presiden mana yang apa yang mempunyai yang apa? Presiden mana? Hah? Semua presiden pasti ada istri dan anaknya, dablak. Semua Prabowo ada. Prabowo ada anaknya, kok tidak tahu ya? Enggak, dia memimpin sekarang ada. Ada anaknya. Ada anak. Dalam kepemimpinan dia, saya bertanya dalam kepemimpinan dia. Ketika dia jadi presiden, ini anak putus hubungan, kau bilang. Kamu bilang apa tadi? Kamu bilang apa tadi? Semua pemimpin itu pasti sudah beristri dan sudah beranak. Ya, sekarang pemimpin Prabowo ini sekarang punya Apa? bagaimana? Melihat kau tergagap-gagap ini, kasihan Roh Kudus kau ini. Kamu itu, aduh, kamu pintar ngomong kamu, tapi bodoh kamu pikir bagaimana sih? Loh, kalau bodoh berarti karena Kristus. Maafkan Kristus. Enggak. 1 Korintus 4:10, bodoh karena Kristus. Dengar. Saya Apa? sebodoh-bodohnya saya, tapi saya masih yakin saya dengan ketuhanan saya, Yesus Kristus. Bukan seperti kamu yang menolak Isa. Saya menolak Yesus.
Kamu menolak Isa. Menolak Yesus. Menolak Isa. Di mana Nabi Isa merugikan peternak babi? Kamu menolak Isa. Makanya Di mana Nabi Isa membuat rugi peternak babi? kamu memuliakan Muhammad. Kalau kamu tidak, Semua nabi kami muliakan. Nabi Isa belakangnya alaihi salam, Musa alaihi salam, Nuh alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi kami isi pujian di belakangnya. kamu jangan malu, Kores. Tidak, kami bangga. Bangga menjadi apa? Bangga menjadi muslim. Kau lihat muslim 89% sekarang. Kalian berkurang dan berkurang terus. Dengar dulu, woi, muslim bukan seperti kamu ini muslim. Jangan kamu bawa muslim. Semua muslim seperti kamu. Memang betul. Nah, jadi makanya jangan kamu bilang muslim semua muslim. Ya gue bangga jadi muslim, bukan semua muslim. Gue bangga jadi semua muslim. Kalimat apa itu? Kau ini melayang-layang di permukaan air, otak kau ini. Kasihan kau ku bikin. Kenapa? Kasihan kenapa kamu? Sekarang saya Ayo, aku mengasihimu, bre. Bukan aku mengasihimu, aku mengasihinimu. Mengasihanimu. Karena kau ini terlihat seperti orang yang sakit hati karena argumen Kores. Padahal Kores hanya membantahi penghujat saja, tapi perasaan kau yang menjadi korban di sini. dengar. Saya kasihan bukan karena kamu menghujat agama saya atau Tuhan saya. Yang saya kasihan kamu nanti ya. Tunggu sebentar, di sini harus ada yang dikoreksi kawanku. Kawanku orang awam, kulihat kau ini asalnya orang baik, tapi mencoba untuk menjadi jahat, tapi bubuk oleh Kores. Jadi perhatikan ya, Kores menghajar dan menghujat sembahan-sembahannya penghujat Islam, bukan sembahan-sembahannya orang Kristen. Ya, kau mengerti itu? Sekarang saya tanya sama kamu, di mana tertulis ayatnya belalah aku Allahmu? Coba kamu tunjukkan ayatnya. Hujatlah orang yang menghujat Allahmu. Coba kamu tunjukkan ayatnya. An-Nahl ayat 126 kuberikan kau. Ya, ini ada ini. Kau ingin lihat Kores bergerak di mana dalam Al-Qur'an, maka Kores akan memperlihatkan dalilnya kepadamu. Tunjukkan. Ya. Iya, tunggu sebentar. Ini akan kita putar dulu. Kamu paham kan? Perhatikan di sini, perhatikan. Orang baik, kenapa saya jadi jahat gara-gara kamu? Loh, terima kenyataannya. Penghujat Islam menabur kebencian. Maka orang-orang Kristen yang awam menuai kekalahannya. Begitu. Ini, kita ke An-Nahl ayat 125 sampai 126. Perhatikan di sini. Nah, sini. Belalah aku Allahmu yang dihina. Coba. Enggak. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Perhatikan di 126-nya. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Biar selamat datang di kebenaran. Kubalas siksaan kalian dengan siksaan yang sama. Yang saya pertanyakan, di mana Allahmu mengatakan apabila Allah dihujat kembali? Di mana? Enggak ada. Enggak ada itu. Yang ada ini. Enggak ada. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ini yang ada. Berarti ayat yang seperti itu enggak ada ya? Enggak ada, yang ada ini. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wa in aqobatum fa'aqibu nimithli ma'uqibum bihi. Ma'uqibatum bihi. Itu. Jadi di sini gua membalas. Selamat datang di kebenaran. Selamat menikmati apa yang penghujat Islam tuai. Kamu membalas apa sekarang? Membalas hujatannya para orang-orang yang membenci Islam. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu memang bertanya terus hidupnya sampai tua. Enggak, saya enggak mau membahas masalah iman. Saya bertanya sama kamu. Ya, silakan. Menghujat itu bagaimana? Menghujat itu mengatakan sesuatu yang tidak tertulis.
Contoh? Contoh misalnya pesta seks. Contoh misalnya menyembah batu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di mana? Contohnya di mana? Contoh di para penghujat yang Islam lakukan, penghujat Islam yang mereka lakukan. Kok yangnya salah tempat? Ayatnya ada nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Iya, macam contohnya bagaimana? Kan seperti Contohnya yang dibilang pesta seks, di mana tertulis Islam mengimani di sorga ada pesta seks. ya saya karena nggak tahu isi kitab Quran dan saya tidak mau membalas itu ya Kores ya. Saya begini Kores. Saya ini kenapa? Kau minta damai sekarang? Bukan masalah meminta damai. Jadi kau mau terus memerangi Kores? Enggak, seperti ini Kores. Kamu mau jadi apapun, mau jadi apa, mau bentuk seperti apa, itu nggak ada urusan dengan saya. Tidak peduli saya dengan. Terus kenapa kau sakit hati dengan Kores? Apa yang Kores jahati kepadamu? Ya kamu bilang menghujat, sementara kamu tidak tahu menghujat itu seperti apa. Jadi menghujat itu seperti apa? Tapi yang seperti kamu bilang tadi. Alah, kamu ini 2 kali kau tanya seperti apa, 2 kali kau tidak bisa memberikan contoh yang benarnya. Saya memberikan contoh. Ya, silakan. Saya memberikan contoh. Macam contoh yang seperti kamu bilang tadi, yang tidak Apa? ada di ayat tapi ditambah-tambahin. Itu kau jiplak penjelasanku. Lah, yang kebanyakan Kores itu dari iman kamu. Seperti Zuma, Rifa, Nora. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi Ya kau uruslah yang menurut kau menghujat, kau yang urus. Gua sudah ngurus yang Kristen. Masa gua ngurus juga yang Islam? Ini kau lagi nyuci ikan ya? Mau dagang kau? iya Kores ya. Oh alah. Kores. Orang saya ini Kores ya, pribadi saya katakan sama kamu ya, waktu saya sekolah itu saya tidak pernah menghujat, akan tetapi selalu Ya iya, kalau kau menghujat dipukuli kau di sekolah. dengar itu kamu tahu kan? Iyalah, makanya orang-orang yang menghujat Islam di media sosial, tidak di dunia nyata. Kau ini terlalu naif berbicara. Dengar dulu, makanya saya bilang itu kadang saudara-saudara ini kan tidak mengerti. Apa tidak mengerti? Dibilang dia yang dihujat, kan seperti itu. Loh, gua nggak peduli. Nah, Selama gua mendengar ada narasi menghujat Islam, gua ratakan mereka. Imannya, backgroundnya, mukanya, dan juga Tuhan-Tuhannya semua gua ratakan. ya itu terserah kamu. Bagus. Itu dosa kan kamu yang tanggung sendiri. Ini turunin. Ini. Kenapa? Weh, Akhi Fandi, turunin itu. Kamu takut saya itu, saya apa? Apa tuh? Jemaatkan. Bukan itu tadi ada akun naik, gue suruh turun. Kenapa? Bukan kau kan belum beres urusannya mungkin. Kenapa? Jemaat apa? Kamu turunin kenapa? Karena gue nggak mau kau sakit hati. Itu kenapa gue turunkan akun yang tadi. Kenapa saya sakit hati? Mau nyobain? Kenapa saya sakit hati? Mau tahu kenapa? Ya itu terserah kamu. Ya sih. Lo gimana ini maksudnya sih? Kamu ini maunya apa? Kenapa kamu kayak cewek? Maunya apa? Saya tidak ada urusan. Kalau tidak ada urusan, buat apa naik? Kamu kenapa kejang-kejang kamu? Karena gue bingung maunya lu apa. Ya kalau kamu bingung, kamu diam. Kalau lu nggak ada urusan, kamu nggak naik. Kalau nggak kamu mau nggak ikut sama saya ke gereja? Sudah sering saya ke gereja. Teman saya yang tongkrongan banyak yang Kristen. Gereja Katolik, Betani, Protestan, dan mereka mendukung apa yang gua lakukan di sini untuk membumbuki para penghujat Islam. Dan mereka kadang-kadang bertanya tentang dalil ini dan itu. Jadi gua bisa membedakan mana penghujat Islam, mana Kristen. Dan teman-teman gua yang Kristen juga cantik-cantik, bre. Tahu dandan mereka. Bukan yang cupu-cupu, pakai kemeja kegedean. Saya topik balik lagi
Saya penasaran dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengimani Nabi Isa? Di mana saya berbicara seperti itu, dablek. Hah? Enggak, saya tanya sama kamu. Saya tidak mengimani Yesus, tapi saya mengimani Nabi Isa. Iya. Yesus dan Nabi Isa berbeda, karena Yesus mati, Nabi Isa hidup. Kenapa kamu tidak memuliakan Nabi Isa? Bagaimana caranya memuliakan Nabi Isa menurutmu? Loh, sekarang begini, kalau seandainya Nabi Isa itu Tuhan, bagaimana? Nauzubillahi min dzalik, tidak tertulis begitu. Tidak tertulis begitu. Tadi sudah dilihatkan Al-A'raf ayat 194. Jikalau ada berhala-berhala yang kamu sembah, mereka itu adalah yang serupa dan lemah juga seperti kamu. Jadi kalau Nabi Isa ini serupa dengan saya, maka Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kau bingung sepertinya. Ya saya bingung, kenapa kamu tidak Sini kalau kau bingung biarku, karena begini, kawan-kawan Kristen sebenarnya mereka beriman tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Contoh akan kuberikan satu soal akan kuberikan. Kita baca di 1 Timotius 1:17. Dan akan saya bukakan juga surah Yasin 12. Surah bukan Al-Muluk, surah Al-Muluk ayat 12. Tunggu ya. Gua nemenin orang yang siap-siap berdagang, kawan-kawan. Nah, kita buka di sini ya. Enggak, ini saya lagi di kolam nih mancing kores. Oh, lagi mancing. Dapat ikan berapa sekarang? Ya itu tadi makanya saya naik dapat pancingan emosi kan seperti itu. Oh gitu, ikan lah dapat, emosi dapat. Maafkan aku kawanku. Kamu kan gitu. Tidak, ini kau belum jahat ini. Kau masih tersesat, belum jahat. Nah, di sini kita lihat di 1 Timotius 1:17 orang awam ya. Sebentar, ini kujelaskan. 1 Timotius 1:17. Ini bukan kujelaskan, kubacakan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Di sini tertulis yang tak nampak. Sekarang Nabi Isa nampak. Bagaimana dia Tuhan kalau misalnya yang Allah kekal itu adalah yang tak nampak? Ya ketika dia naik nampak enggak? Yang tak nampak ini loh. Ya, ini kekal, yang tak nampak. Iya, Isa itu kekal juga tuh kores. Aduh, kau ini masih saja kekeh dia. Oke, kalau misalnya mau yang sekarang dia nampak, kau lihat dulu 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nabi Isa ini kelihatan manusia. Artinya bukan dialah yang Tuhan, bukan dialah yang mendapatkan hormat dan kuasa yang kekal. Amin, amin. Apalagi kau mau bantah? Ini 1 Timotius 6:16. Yang tadi yang saya bilang itu, kamu kan bilang tadi dia tidak nampak. Sekarang dia nampak enggak? Lah, seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baik dia di bumi, tidak ada satu manusia pun pernah melihat dia. Loh, kan kamu yang bilang. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Mau kau buang ayat ini? Tapi begini Kores, Apa yang begini? Saya makanya penasaran saya dengan iman kamu ya. Kenapa kamu selalu kalau sholat itu kamu bawa? Wah, dia meloncat lagi kayak pocong, kawan-kawan. Tidak bisa dia membantah ini ya. Kita PR-kan ini, kita tutup. Bukan. Tuh, kita PR-kan buat dia. Selamat merenung kawanku. 1 Timotius 6:16. Silakan pertanyaan berikutnya. Cepat sekali skakmatnya. Enggak, yang saya bingung kan ya kamu ini gimana sih iman kamu? Kenapa kamu selalu kalau dalam sholat apa segala macam itu kamu menyebut nama Muhammad sementara Nabi? Coba kita lihat ini ya. Kita lihat sholat dulu ya. Misalnya kita iftitah nih. Iftitah itu kita niat sholat dulu. Usolli fardho maghribi salasa rokataini
mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ada nama Muhammad di sana? Nggak ada ya. Kita lanjut. Doa iftitah ini. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhialilladzi fattaras samawati wal ar. Jadi gua lupa. Fattaras samawati wal ar. Kalau diajak kayak gitu lupa kawan. Tunggu ya. Hanifan muslimah wa ma kana minas salih. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa mahyaya wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada nama Muhammad di sana? Enggak ada. Nggak ada. Oke, berikutnya kita ke Al-Fatihah. Setelah ini kuajarkan kau bacaan-bacaan kami berurutan ketika kita akan sholat sampai sholatnya berakhir. Berikutnya Al-Fatihah tadi sudah iftitah, sekarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada nama Muhammad di sana? Oke, sekarang saya Nah, berikutnya tunggu belum beres. Kita langsung ke ruku. Abis takbiratul ihram, sedekap kita ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada nama Muhammad di sana? Ada nggak? Ya, Nggak dengar kan? Mana tahu bahasa Arab. Lo tinggal dilihat aja ada Muhammadnya. Contoh. Udah gelagapan. Contoh lihat orang awam. Contoh lihat. Ini kalau kita bersalawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada nama Muhammad di sana nggak? Yang begini. Itu ada. Kalau itu ada. Tapi dari tadi rangkaian sholat itu ada nggak nama Muhammad? Yang jelas beginilah, Kores. Apa lagi? Mau lari kemana kawan? Gue mau lari kemana? Dengan bahasa Arab saya nggak mengerti. Mau kemana? Mau dibawa kemana? Iman tukang mancing. Gini, Kores. Dari tadi melompat-lompat, melayang-layang permukaan kolam. Ya apa? Apa lagi? Ini kan kalau kamu syahadat kan itu kan ada nama Muhammad kan. Itu benar baru. Jadi jangan bilang pas sholat gitu. Ya saya nggak tahu. Nah, pas syahadat gitu. Enggak lu. Makanya kalau nggak tahu jangan so tahu. Sekarang syahadat. Tadi sholat udah ikhwan. Sekarang syahadat. Makanya saya karena nggak tahu. Oke, gimana? Sok tahu karena nggak tahu saya makanya itu. Nah, terus ya syahadat. Kenapa syahadat? Kenapa di waktu syahadat tidak mengucapkan itu tidak menjadikan saksi bahwa Nabi Isa itu? Kalau di syahadat yang panjang itu ada. Tapi kita jelaskan dulu syahadat yang pendek ya. Namanya kan syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu 2 kalimat persaksian. Yang syahadah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, lalu kemudian syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Udah kan 2 nih. Nah, kenapa Islam bersyahadat 2 itu cukup? Karena dengan mengucapkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dalam persaksian kita untuk keimanan, itu sudah merangkum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Gitu. Nah, sekarang misalnya mau pakai contoh nih, misalnya pakai Nabi Isa, nanti Nabi Muhammadnya nggak kebawa. Kalau kita pakai Nabi Musa, nanti nabi-nabi setelah Nabi Musanya nggak kebawa. Gitu. Makanya yang dipakai itu Nabi yang terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu gitu. Makanya saya bilang yang saya pertanyakan tadi, akhlaknya itu lebih baik mulia mana akhlaknya Muhammad dari kalau seandainya kamu bilang tadi akhlaknya Nabi Muhammad yang lebih baik, ya jelas saya tidak pertanyakan itu. Nggak bisa, nggak bisa. Walaupun kita pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita membeda-bedakan rasul-rasulnya.
melarang, kita dilarang untuk itu. Kami tidak membeda-bedakan rasul-rasulnya gitu. Udah dibilang kayak gitu. Islam itu gini, bre. Kalau lu ke bos, lu kerja aja lu nggak berani bantah, apalagi ke Tuhan yang menciptakan bos lu. Ada adab yang harus dijaga. Adab itu etika. Etika kepada Tuhan yang harus kita jaga. Nggak boleh kita melangkahi apa yang Tuhan udah ucapkan gitu orang awam. Ya, makanya saya bertanya sama kamu, kenapa sementara Isa kalau menurut saya ya, ini Isa lebih mulia karena sebab dia akan turun untuk yang kedua kali ke dunia. Kan seperti itu. Ya, ke dunia. Menjadi hakim yang adil, hakaman adlan. Nah, kalau misalnya orang Kristen mau belajar lebih jauh untuk keturunannya Nabi Isa yang kedua kalinya, di situ kalian akan belajar Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Dia berkata, sholatlah kalian, aku di belakang, karena sesungguhnya aku mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa bilang begitu ketika turun, tapi kan ini nggak dibawakan di dalam gereja. Jadi walaupun Nabi Isa turun kedua kali, hukum yang dipakai tetap hukum yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia turun kedua kali, dia nggak merubah hukumnya. Sekarang kita pakai Injil, enggak. Dia tetap pakai Al-Quran dan As-Sunnah yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, jadi begini pertanyaannya, Kores. Ya, pertanyaan lagi. Ini enggak, saya karena nggak ada ilmu makanya saya bertanya aja, kan seperti Ya, boleh. kalau saya ada ilmu, kalau kamu nanya ya saya Enggak, emang ini kok, emang gue senang ditanya kok. Kalau misalnya Kristen, nanya lah. Tapi kalau udah penghujat, gue makan. Iya, Gimana, Bre? kamu sering saya tengok kamu sering menghujat, kan seperti itu. Makanya kamu sama saya Nah gini orang awam, yang gua hujat itu Tuhannya penghujat Islam, bukan Tuhannya orang Kristen. Kembali lagi ke Tuhannya penghujat Islam. Orang. Jadi Tuhan begitu. Contohnya, coba kamu terangkan. Tuhannya penghujat orang Islam. Nah, Tuhannya penghujat orang Islam itu contoh misalnya dia menjanjikan mengawini dirinya sendiri di sorga. Gimana ayatnya? Misalnya gini, maksudnya kalau lu nggak ngerti misalnya kayak gini. Jadi kan biasanya yang menghujat Islam itu, wah, sorganya Islam pesta seks, 72 bidadari gitu. Nah, gue bantahnya gimana? Lah, lu tinggal milih aja, lu mau mengawini bidadari atau mengawini Tuhan lu sendiri. Nah, gue gitu. Atau enggak ketika mereka bilang, wah Islam menyembah batu, ya kalian tinggal milih aja, kalian mau menyembah batu atau menyembah kelaminnya Tuhan kalian gitu. Atau enggak penghujat Islam ngomong kayak gini, wah anjir Islam disuruh minum kencing onta, minum tuh kencing onta. Oke, kencing onta dalam hadisnya itu menyembuhkan orang sakit. Sekarang kencing Tuhan lu bisa buat apa? Nah, gua gituin. Gini Kores, kan makanya. Apalagi? Lu kayaknya lu membela penghujat Islam lu ya? Hah? Bukan. Oh bukan, bagus. Gimana? Saya membela. Cuma kan yang saya tangkap, saya sering nonton live-nya Edis, itu selalu dia bertanya sama orang saudara Muslim kan, selalu dibenarkan. Jadi dari mana apanya menghujatnya? Oh, menghujat itu bukan dari pembenaran orang yang ditanya, tapi pertanyaan dari orang yang mengucapkan. Penghujatan itu datang dari orang yang mengucapkan. Ya, seperti yang kamu bilang tadi. Umat Islam kalau sakit disuruh minum kencing onta, kan seperti itu. Nah, itu kan nggak ada yang bilang kayak gitu di dalam hadisnya. Itu kan fitnah jatuhnya. Loh. Oh, itu saya dengar itu selalu dibenarkan. Thank you, Ukhti Moza. Selalu dibenarkan. Berarti dia tidak ya bukan berarti dibenarkan oleh satu orang Islam maka jadi benarlah hujatan tersebut, nggak begitu, Bre. Nah, saya nggak mengerti, saya nggak tahu, nggak itu. Nah itu jadi gua ini sudah ke ahli agama yang tahu mana yang benar mana yang ngehujat. Ya kalau menurut saya gini Kores, kalau yang menghujat itu kalau seandainya ini maaf kata ya, saya takut, saya memang manusia yang tidak
itu tidak sempurna, takut juga saya juga takut dosa kan seperti itu. Kalau seandainya macam contoh Nabi Muhammad tidak menikahi anak di bawah umur, tetapi dikatakan menikahi di bawah umur, berarti memang menghujat dia kan seperti itu. Tapi kalau memang betul Enggak gini kalau itu masih ambigu. Gini nih, kalau misalnya dibilang menghujat itu kayak gini nih. Nabi Muhammad pedofil, menghujat itu. Karena tidak ada dalam iman kami tertulis Nabi Muhammad ini pedofil, kayak gitu. ya saya nggak tahu lah. Putus-putus ya suara gue ya? Saya nggak tahu lah kalau itu memang ada tertulis atau Oh, sip. seperti itu. Nah iya nggak tahu, makanya gue kasih tahu gitu, karena gue nggak mungkin misalnya gini, misalnya lu bilang kayak gini, wah Nabi Muhammad lu itu buta huruf gitu kan? Oh emang iya. Tapi sekarang saya coba tanya sama kamu, Kores, kamu muridnya Zuma nggak? Murid iya. Gurunda Zuma, nama Gurunda itu datang dari Kores. Gurunda dari Kores. Itu kalau menurut saya ya, itu lebih parah si Zuma daripada itu. Sebab saya letik Ya gini bre, lu buktikan saja. Lu tinggal buktikan saja. Contoh kayak gini ya, kayak gini misalnya, gue bilang orang ini menghujat, gue buktikan dia menghujat gitu. Nah sama kayak lu, kalau misalnya lu bilang Gurunda menghujat, ya lu buktikan saja di hadapan Gurunda bagian menghujatnya ini gitu. Kan nanti ada terjadi klarifikasi dan konfirmasi di sana. Kayak gitu. Gue orangnya fair. Dan ini gini bre, orang awam. Kalau memang lu benar-benar gak menerima, ini negara hukum. Semua orang mempunyai hak untuk mengadukan jikalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan terhadap dirinya, imannya, hartanya, keluarganya, atau apapun yang menjadi hak. Dihapus kan dari panduan komunitas. Kenapa dia? Kena akunnya. Kena report. Bang Awam, saya akan menginformasikan tentang pertanyaan dari Bang Awam yang tentang pertanyaan tentang Tuhan ya, tentang konsep ketuhanan. Dan saya tidak pernah ada masalah dengan orang-orang yang menuhankan siapapun, termasuk menuhankan manusia. Karena di belahan bumi di belahan bumi di luar negeri sana, bahkan di Indonesia juga ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan kambing, ada yang menuhankan tikus, ada yang menuhankan ular. Kalau ditanya nih ular apa Tuhan? Ular, tapi dia Tuhan karena Tuhan jelma jadi ular. Tanya nih sapi, ular atau apa? Nih sapi, ini sapi atau Tuhan? Sapi, tapi Tuhan jadi sapi ya. Jadi di sana, jadi saya tidak peduli apapun keimanan. Nah, ketika tadi Bang Awam ini bertanya tentang masalah wujud Tuhan, betul? Iya. Betul? Awam? Iya. Maka Bang Awam, orang dengan gangguan jiwa saja, yang kalimat saya tanyakan dulu untuk Bang Awam, arti wujud tuh apakah berupa atau bukan? Wujud itu Arti wujud tuh ya artinya ada. Kalau berupa itu berbentuk, gitu loh. Bedakan kalimat wujud sama berbentuk, beda loh. Paham ya Bang Awam ya? Bang Awam? Ya. Ya. Halo Bang Awam? Iya. Ya, Bang Awam harus tahu definisi arti wujud, arti ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya tuh ada. Apakah sesuatu yang ada itu harus berbentuk? Ini masalah konsep ketuhanan kan? Iya, tadi kan Bang Awam kan bertanya. Enggak, begini bang. Saya tanya Artinya tadi, saya ada. Enggak, begini bang. Saya tanya tadi sama Kores. Sebab begini bang. Sebab sering umat saudara-saudara kita, saudara Muslim, ya mengatasnamakan Muslim lah, kan begitu. Mengatasnamakan Muslim, jangan bilang orang Muslim lah, mengatasnamakan Muslim. Nah itu sering berdebat berdebat itu ketika umat Kristen ketika umat Kristen
menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, nah saudara ini tidak menerima. Nah, sehingga dibilang iblis lah, yang apalah, anulah segala macam. Saya pribadi Bang, saya tidak tersinggung sebab ketuhanan atau kealahan itu tidak perlu sebab dia yang menciptakan seluruh isi manusia ini, tidak perlu dia dibela atau kan itu kalau menurut saya. Tapi kalau yang manusianya memang saya nggak tahu. Jadi Oke, saya luruskan Abang dengan narasi-narasi Abang yang mungkin untuk meluruskannya nanti mungkin bisa jadi saya diluruskan lagi dengan sahabat-sahabat yang lain, Bang. Kita ini kan Bang punya orang tua kan, Bang. Punya orang tua yang sudah mendidik kita, disekolahkannya kita. Ada yang SD, SMP, SMA, betul nggak? Bisa baca, bisa tulis, betul? ya Nah, betul. tujuan orang tua itu mendidik kita tuh supaya kita tidak dibohongi kan, Bang? Ya, Betul kan? Makanya ketika dalam pendidikan, kalau memang komal lintas agama, berarti itu komal tempat di mana di situ untuk berdiskusi baik secara akal maupun secara data, Bang. ya. Betul nggak? Nah, Ya, betul. kalau memang datanya yang ada di kitab suci itu memang adanya demikian, apakah dianggap menghujat, Bang? Ya, begini Bang, sebab begini Enggak, Bang, saya kalau- tanya dulu abangku, Bang Awam. Ketika ada di kitab suci itu, kita bernarasi sesuai dengan narasi yang ada di kitab suci. Apakah ketika bernarasi sesuai dengan data yang ada di kitab suci itu dibilang menghujat? Tidak, Harusnya enggak kan? tidak, Betul betul. nggak? Nah, maka Nah, di situ akan tetapi- adalah tujuannya adalah ketika ada narasi yang membuat posisi lawan diskusinya, maka dia tugasnya untuk menjelaskan, Bang. Sama dengan kalimat begini. Dalam supremasi, ya artinya kekuasaan tertinggi salah satu agama, upaya menegakkan hukum dan menerapkan hukum pada posisi tertinggi, maka diskusi lintas iman, lintas agama itu diperlukan untuk mengasah otak kita dan juga kita yang belum pernah belajar Al-Quran, yang belum pernah dia baca sampai kelar tentang Al-Quran, bahkan yang juga yang Kristennya nggak sampai belajar sampai tuntas kitab suci Bible-nya. Dengan adanya lintas diskusi iman ini, di situ dia bisa, oh ada ya ayat begini, oh ada ya ayat begini, biar nanti yang ahlinya yang akan menjelaskan. Begitu loh, Bang. Nah, Benar Bang. wajar, Bang, di komal-komal diskusi itu ketika orang menyampaikan kebenaran pasti ada dua reaksi yang berbeda, Bang. Pertama, orang orang jahil, orang bodoh itu akan tersinggung, abangku. Tapi kalau orang cerdas, dia akan merenung. Apa iya ya? Sama dengan bahasa-bahasa narasi yang mungkin abang tadi dengar dengan kalimat saya, apa definisi Tuhan? Kan gitu. Oh, dia maha kuasa. Oke. Ketika dia maha, tiba-tiba berubah jadi tidak maha. Apakah berarti masih tetap Tuhan? Nah, yang seperti ini loh, yang dengan cara data, secara akli, dengan cara pendidikan, kita bisa mengambil. Saya nggak memaksa abangku untuk ikuti iman saya, enggak. Gitu loh. Enggak. Bahkan abangku, ketika abangku bertanya, mana wujud Tuhan? Wujud itu artinya ada, Bang. Tapi bukan bahasanya bentuk. Karena di muka bumi ini, jika sesuatu yang ada itu harus berarti dia itu terlihat, maka akan begitu banyak di muka bumi yang kita tolak, Bang. Karena hanya orang yang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Kenapa? Karena kita ini oleh Tuhan diciptakan ada panca indera. Selain penglihatan, kita juga punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa, dan bahkan kita diberikan akal, yang mana semua kelengkapan ini diberikan oleh Tuhan, bisa kita gunakan untuk mengetahui informasi ini benar atau ini keliru. Jadi kalau abang narasinya mana bukti Tuhanmu wahai Kores, bukti adanya wujudnya tuh apa? Mana wujudnya? Wujud tuh artinya ada, Bang. Sesuatu yang ada tuh nggak harus berbentuk. Karena apa? Di dunia ini banyak sekali yang kita yakini tanpa pernah bisa kita saksikan. Jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak di muka bumi, Bang. Betul nggak, Bang? Iya.
Iya bang, cuma maksudnya begini bang, kalau ketika menggali kitab orang itu masalah mengenai konsep ketuhanan, ya konsep ketuhanan itu aja bang yang digali bang, jangan ikut-ikut dengan sejarah dijadikan konsep ketuhanan juga, itu kan udah lucu itu sebenarnya itu. Makanya saya pun heran, saya mau naik nanti takut dosa, saya nggak naik. Justru itu ada Komal diskusi kayak gini bang, ketika nanti narasinya, oke, Tuhan itu harus maha kuasa, dia nggak boleh lemah, dia harus kuat. Itu perbedaan tentang konsep Anda Kristen. Kenapa? Kita jangan dibilang kita ini posisi menghujat ketika kita baca Mazmur 44:23, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Kita membaca Bible Anda. Jangan dianggap Anda bahwa saya membaca ayat kitab suci Anda terus Anda pikir saya menghujat. Tidak. Saya baca data di Bible Anda. Ketika dipertanyakan, andaikan ada anak kita bertanya, Pak, Bu, Tuhan kok tidur sama kayak kita? Berarti kalau Tuhan tidur enak dong kita ini bikin dosa, dia nggak sempat ngelihat orang dia tidur nggak tahu. Karena ada di Mazmur 44:23 yang menyatakan terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Ini loh yang kita diskusikan gitu loh bang. Jadi jangan dianggap ketika kita bernarasi dengan data dalil di Bible, kenapa Anda bilang kami menghujat? Anda boleh kok dengan terjemahan yang bacaan Al-Quran, nanti kami yang ahlinya tentang masalah ilmu Quran akan menjabarkan. Di sana ada nahu, sorof, mantik, balago, bayan. Bahkan di sana ada posisi di mana kami bisa menjelaskan tentang itu semuanya. Dan itu tujuan diskusi bang. Yang asalnya nggak tahu, yang orangnya Islam dari lahir, tiba-tiba ada diskusi tentang Quran yang dibawakan, akhirnya bisa jadi tahu. Begitupun orang yang Kristen sudah lama, ketika dibacakan ayat Bible-nya, oh ternyata di Bible ada ya Tuhan tidur ya. Bahkan di Mazmur 78:65, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Sejak kapan Tuhan itu dulu adalah pok tua? Kenapa Tuhan jadi mabuk? Jadi mereka tuh baru sadar, ternyata di kitab-kitab suci kok ada ya yang kayak gini. Jangan dianggap kami menghujat kawan. Kami membaca kitab Bible Anda. Cuman karena Anda tidak mau membaca kitab Bible Anda secara benar sampai kelar. Mengapa kami membaca kitab Bible Anda dianggap musuh Anda? Berarti musuh Anda adalah kitab Bible Anda sendiri. Gitu loh. Gini bang, kalau saya yang seperti abang katakan tadi, kalau abang pingin debat itu ada yang tertera, ada yang di kitab suci saya itu wajar-wajar aja, tapi kebanyakan saya temukan ketika saya mendengar Komal dibilang ayat ini. Nah, habis itu saya tengok saya buka Alkitab kan, saya tengok ternyata ada dikurangi dan ada yang ditambahkan. Nah, seperti itu bang yang saya sebut tadi menghujat karena tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab suci itu, yang dilontarkan dari mulut mereka. Seperti itu yang saya bilang tadi. Ya berarti kan kalau mereka itu membaca Quran ditambahkan berarti bukan Muslim yang menghujat. Karena dia membaca Al-Quran ditambahkan berarti orang Kristen yang menghujat Islam. Jangan kami yang disalahkan. Kan narasinya tadi ada bacaan Al-Quran ditambahkan. Berarti mereka yang menghujat ke Islam, bukan Islam menghujat Anda gitu loh. Bukan bang, yang kan terkadang kan saudara kita ini, saudara Muslim ini kan sering membaca Alkitab dengan mengurang menambahi. Itu makanya itu yang saya bilang itu bang, yang dikurangi ditambahi. Kan seperti itu. Kasih contoh ketika baca Bible yang dikurang ditambahi, contohnya apa? Siapa debaters Muslim, apologet Muslim? Siapa apologet Muslim, bang orang awam, yang menambah dan mengurangi bacaan ayat di Bible? Siapa dan seperti apa? Silahkan Anda boleh laporkan, negara kita negara hukum. Ya makanya bang, kalau menurut saya kan, kalau kita saudara-saudara ini kan, kalau kita membuka Komal ini kan, ya kalau kita berani membuka Komal ini, ya udah kita harus siap untuk dipertanggungjawabkan kan, seperti itu, karena dia bukan di ranah hukum. Kita sudah 6 tahun lebih, 7 tahun lebih di TikTok membuka yang namanya lambang kayak saya ini
seperti Bang Kores dan teman-teman apologet Islam, kita siap membela agama kita dengan konsekuensi karena kita merasa Tuhan lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba Anda mengambil nama Allah itu dengan bahasa punya anak. Itu yang kami perjuangkan dari dulu, abangku. Nah, kalau masalah mengenai Allah itu Bang ya, ini saya jelaskan Bang ya. Terkadang pun saya pun di sini terkadang ya mau terpancing kan seperti itu, terpancing juga karena saya memang orangnya takut dosa juga Bang. Saya nggak apa, cuma saya kalau untuk menjelaskan terkadang tidak mau menerima seperti itu. Sebab begini Bang, sang pencipta itu hanya satu Bang. Macam contoh kalau kita mengambil umpamanya kita ngambil di umpamanya dari showroom, umpamanya macam contoh Toyota. Nah, Toyota ini adalah ujungnya dan cabangnya itu ada Ras, Innova, selain-lainnya, Avanza, Innova. Saya luruskan begini Bang, supaya Abang begini, nggak berbelit-belit agak lambat. Abang agak lambat, saya akan luruskan bahasa Abang begini. Tentang yang namanya Tuhan, ya, yang beda-beda dan banyak itu penjelasannya manusia tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Karena wujud Tuhan itu tetap satu Bang. Yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Karena itulah di komal-komal diskusi lintas agama, lintas iman nih, kita menjelaskan supaya teredukasi. Karena yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Saya tanya sama Abang, bagaimana dengan Komal nama Bang Fandi ini? Abang pasti menjelaskan Fandi itu berbeda dengan penjelasan saya. Berbeda juga penjelasan Kores tentang Fandi ini. Tapi tetap Fandinya satu Bang. Sama. Tuhan pencipta alam antariksa, alam jagat raya ini tetap satu. Masalahnya orang yang tidak sesuai dengan akal, logika, dengan data di kitab sucinya yang menjelaskannya beda. Karena dia tidak sesuai dengan narasi di kitab suci. Kalau sesuai dengan narasi di kitab suci pasti sama. Makanya kami menantang siapapun Anda, agama apapun Anda, yuk kita adu tentang konsep ketuhanan. Masuk di Komal di TikTok ini, adu secara data, dalil dan secara logika, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kita adu. Begini Bang ya. Bentar Bang. Begini Bang ya. Terkadang makanya saya itu Bang mengatakan Allah itu sesembahan orang umat muslim. Di original teksnya Abang ada nggak Allah Bang? Enggak, begini Bang, kalau kita bawa ke saya tanya, original teks itu kan penting Bang. Di kitab suci itu, Buddha, Hindu, kami tidak pernah bersengketa dengan Buddha dan Hindu. Karena Buddha dan Hindu itu berdiri sendiri dengan bahasa mereka. Yang aneh, Kristen itu masuk di Indonesia, masuk di Jakartanya, masuk nanti di Balinya, nama Tuhannya itu berbeda-beda dengan sesuai ngikut situasi. Ini agama macam apa kalau kayak bunglon gitu loh. Benar Bang, kalau itu kan tidak jadi masalah. Oh, enggak boleh, harus ngikutin sesuai dengan teks Bang, original. Begini Bang. Saya Begini, tanya, Bang, kalau saya tanya Bang, kami Muslim nih mau nanya yang ada di Indonesia, mau ada nanya di pedalaman, bahkan mau nanya yang di kutub utara. Kalau dia Muslim, dia akan mengatakan Tuhan saya Allah. Beda dengan Kristen. Bang, begini Bang ya. Yang namanya Sang Pencipta itu hanya satu Bang. Namanya siapa? Ya Allah itu sendiri. Yesus apa Allah? Kami menuhankan Yesus Bang. Beleng-beleng kan? Dengar dulu Bang. Dengar dulu Bang. Terkadang Bapak itu siapa? Nah, kan seperti itu. Kalau dikatakan di Bibel kami itu Allah, ya bisa menjuru ke Bapak itu juga Bang. Ya beleng-beleng kan? Mana ada sebuah posisi dengan posisi kayak gitu tuh. Ntar dibilang mana yang Tuhan? Nah, Allah Tuhan.
Mana yang Tuhan? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan apa Allah? Allah yang Tuhan. Sama di luaran sana bang ditanya, sapi Tuhan apa bukan? Dia sapi. Tapi Tuhan, Tuhan. Ular nih, kobra nih, ular kobra ini Tuhan apa ular? Ular dia. Tapi Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan menjelma jadi ular kobra. Sama bang. Sekarang Beleng-beleng ya. begini bang, sekarang begini saya tanya sama bang ya. Konsep kalau di abang kan tidak ada Tuhan kan selain Allah, kan seperti itu. Ya terus kenapa? Iya kan? Ya terus kenapa? Nah, kami menuhankan Siapa? Yesus itu kami tuhankan. Kami menuhankan Yesus. Makanya saya ndak peduli abang mau menuhankan Yesus. Ada orang nuhanin sapi, ada nuhanin ban dalam jadi Tuhan, sendal jepit jadi Tuhan, kancing baju jadi Tuhan. Itu keimanan Anda kawan. Yang masuk di komal-komal iman ini untuk mendiskusikan, mendefinisikan itu semuanya supaya otak ini nggak beleng-beleng. Gitu loh bang. Cuma sumbernya dunia ini bang tetap satu Allah. Makanya pertanyaannya, nama Allah yang abang tahu itu dapat dari mana? Bang, kalau abang menyuruh merubah kata Allah, berarti itu Allah itu bukan satu lagi bang. Nah seperti itu, bukan satu lagi bang. Berarti abang sudah menyesatkan. Bang orang awam, abang orang awam punya orang tua, nama orang tuanya Udin. Kita bertetangga, saya punya guguk, tiba-tiba guguk saya namain Udin. Abang kesinggung nggak bang? Abang itu nggak bisa dilarikan ke sana bang. Saya Itu bang makanya tahun saya bilang. 90-an saya duduk. Enggak, dengar dulu bang. Pondok pesantren saya tuh di belakang UKI, Universitas Kristen Indonesia. Tahun 90-an kami sudah biasa dengan diskusi lintas agama dengan Kristen dan pondok pesantren kami. Tahun 90-an bang, di Cawang, Jakarta Timur itu ada UKI, Universitas Kristen Indonesia. Saya Muhammad Hanafi mondok pesantren di belakang situ. Diskusi yang kami lakukan jauh lebih santun, lebih beradab. Mereka orang-orang Kristennya bisa baca Quran. Bahkan mereka bisa mempelajari tentang masalah tafsir, asbabun nuzul. Nggak seperti di TikTok ini yang nggak tahu, tiba-tiba bernarasi dengan bahasa yang nggak santun, menghujat. Itu bedanya. Dan yang harus abang ketahui, mereka jujur ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhannya orang Kristen. Karena Allah itu ngambil dari Al-Quran, Alkitab ngambil dari Al-Quran, Nabi ngambil dari Al-Quran, Rasul ngambil dari Al-Quran. Semua jangan-jangan nanti ada sholat juga, jangan-jangan nanti ada wudhu juga, jangan-jangan nanti. Apakah kami harus diam diri bang sebagai orang yang ngaku beriman kepada Allah? Oh tar dulu kawan. Ada pepatah Hanafi, kenapa kau sibuk? Ini motor-motor saya, mobil-mobil saya. Kenapa kau sibuk? Saya beli mobil saya dengan duit saya. Kenapa kau sibuk urusin mobil dan motor saya? Saya jawab, saudaraku, masalahnya onderdil di dalam mobil itu punya saya. Itu masalahnya. Onderdil di kitab Bible Anda ada di dalam kitab Anda, itu di Quran tuh dicomot-comot di kitab Anda. Itu masalahnya kawan. Bang, makanya debat ini tidak akan pernah selesai karena tidak ada yang mau menerima seperti itu. Begini bang, kalau bagi saya ya Yesus itu adalah Tuhan. Dulu bang, maling nggak pernah ada yang ngaku bang. Kalau maling ngaku itu pasti penuh penjara bang. Itu bang, makanya saya contohkan tadi ke produk lah, contohnya Toyota umpamanya. Toyota ini menciptakan mobil ras, Avanza, apa segala macam. Itu bisa nggak yang mobil ras ini menggantikan Toyota nggak? Nggak ada hubungannya bisa sama nggak? itu bang. Yang saya analogikan tadi. Seperti itu bang contohnya. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Toyota itu adalah nyambung. Lah, jaka sembung bawa keris. Itu nggak nyambung. Itu nggak nyambung, Chris. Nggak nyambung. Di mana kata nyambungnya bang? Yang saya kasih analogi, Hanafi, kenapa kau sibuk dengan motor saya? Aku nggak sibuk dengan motormu, itu punyamu. Cuman masalahnya onderdilnya itu punya aku, kau ambil, kau colong, itu masalahnya. Itu kurang tepat itu bang, makanya
Makanya saya pun Kurang bingung. tepat kau tanya, Allah itu kau dapat dari mana? Original teks kau tuh nggak ada Allah. Original teksmu emang ada Allah. Kenapa kau Sekarang gunakan saya Allah? tanya. Enggak, Kenapa sekarang- kau sekarang gunakan gini, saya- tidak menggunakan teos dewa? Enggak, sekarang begini Bang. Saya tanya sama Saya Bang. tanya dengan original Sang teks pencipta itu- teos itu artinya dewa. Kenapa kau tidak mau menggunakan dewa? Kenapa kau gunakan Allah? Menyakiti kami kawan. Kenapa? Kami dibilang lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba dibilang Allah punya anak. Macam mana kami tak tersinggung? Sekarang begini Bang. Kalau kami menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Iya kan? Sementara Kau bilang Abang anak konsep teos Abang- lah, jangan pakai anak Allah lah. Enggak, dengar dulu. Oh, enggak bisa Bang. Yang menciptakan Ya nggak bisa lah, dunia nama Allah itu punya kami kok. Yang menciptakan dunia itu satu Abdul Bang. Jalalah, Kalau kau Abang tahu menyuruh definisi Allah itu apa? Bang, sekarang saya tanya. Saya Kalau tanya, Abang Allah menyuruh- itu bahasa apa? Abang mau membawa ke sana, oke. Allah. Iya, Kalau saya tanya. Ada di Allah mana itu kalimat Allah itu di kitab suci mana? Ada di kitab suci mana Allah itu? Allah itu ada di Injil, Kitab di suci mana? Di Injil, di Alkitab ada itu semua. Mana Barnabas itu Kata- bukan dengar Allah, dulu. ilah. Rupanya kau lebih Ilah. tahu daripada aku yang orang pondokan yang mengerti dengan bahasa Injil Barnabas. Ah, bodoh kali kau. Bukan Nggak ada masalah Allah, ilah. mengerti. Ilah itu artinya sembahan. Kalau Allah itu namanya Ismul Azam. Nah, sekarang saya tanya sama Abang, Allah itu kata Allah. Abang menyebut dengan kata apa? Allah itu nama. Dengan kalimat kita udah dengar orang-orang kami- Kristen kami- Bismillah kami- dengan menyebut nama Allah. Nggak ada Allah itu istilah-istilah Dengar dulu, Bang. definisi apa, nggak ada. Kami di kitab kami itu ada Nah, kata inilah saya kalau diskusi sama orang bodoh ALLAH. nggak punya definisi, nggak punya Bukan, apa, nggak ada Abang pendidikannya, nggak mau menerima. nggak bisa. Ya memang karena Makanya, saya Kak. berdiskusi dengan orang yang tidak punya disiplin ilmu. Gimana kami mau menang? Bang, kalau Abang berdiskusi masalah mengenai itu, mau ke semua Saya semua tanya, yang saya ada di tanya bumi sama ini kau, nggak bakal jujur kau. bisa. Di kitab suci mana yang nama Allah itu secara mendunia itu disebutkan itu namanya kitab suci apa? Kau klik di KBBI, nama Allah itu apa? Sekarang saya bertanya sama Bang, ya. Hei, ditanya Al-Quran- nanya lagi kau. Dengar dulu. Kawan sekali kau Sekarang jahilnya kau. Yang membawa Kau yang membawa buka agama- di Google, Enggak, kau yang tanya membawa- KBBI Allah itu apa? Definisi Allah itu apa? Sekarang saya tanya sama Abang. Kau tanya di Allah itu yang KBBI dibawa- yang dia yang tidak membawa ada diksi siapa? apapun. KBBI Allah itu apa? Nah, Abang kan kalau ditanya nggak mau itu. Mana ada saya nanya kau nanya nggak dijawab kau tanya. Bodoh kali kau. Orang nanya namanya pendidikan dijawab bukan nanya. Sekolah di mana kau ada pertanyaan kok dia nanya jawabannya? Enggak, sekarang saya bertanya, kata Saya nanya udah kau Allah jawab itu belum? sama Saya nggak nanya dengan sudah kau Allah? jawab belum? Iya, sama nggak kata Allah dengan Allah? Saya tanya. Saya tanya. Ah, ya. Kau ketik, kau punya Google, kau punya HP, kau tanya nggak peduli itu. Allah itu Saya di nggak peduli KBBI itu. apa Sebab- artinya? Saya nggak peduli itu. Ya Karena- kalau udah karena ada saya- urusan gitu rujukan diskusi berarti di pinggir jalan itu. Kau Makanya diskusi nggak sama bakalan tukang ketemu, beca. Bang. Nggak ada habisnya Makanya kau nggak bakalan diskusi sama ketemu. tukang beca kau. Iya betul, memang betul. Nggak bakalan ketemu itu. Ya nggak Makanya ketemu saya tanya lah sama- orang kau nggak ada makanya pendidikan. saya tanya sama- Gimana kami Nggak, bisa sekarang saya masuk? tanya. Diskusi Saya tanya yang sama Bang masuk itu sama-sama orang punya disiplin ilmu. Kau pendidikan Enggak, di sekarang- mana? Kau lulusan dari apa? Kau posisi legalitasmu ada atau tidak? Kalau kami diskusi sama orang jahil, maaf, saya diskusi sama 1000 orang pintar nggak pernah saya kalah. Walaupun kami nggak menang minimal saya nggak kalah. Tapi satu orang jahil, satu orang bodoh, saya diskusi pasti saya kalah. Nggak, sekarang saya tanya dulu. Yang Kalau menciptakan aku bumi tanya ini aja kau ada belum tanya, kau tanya lagi ada berapa? kau. Ada berapa? Nggak, saya tanya dulu. Ada berapa? Apa? Sang pencipta ini, sang pencipta ada berapa? Yang pencipta ada berapa? Ada satu. Iya, ada satu. Nah, terus? Pasti ya, satu ya. Ya, Ahad Esa. Ya, satu kan? Ahad Esa. Kau dari tadi nanya aja kau bingung kau. Ah, Enggak, saya bodoh tanya kali sama kau. Abang sekarang ini. Kenapa kau Satu ulang-ulang berapa? itu? Jangan gemigilan. Makanya saya
makanya saya takut dosa lah kalau dilawan nanti takut dosa kan gitu. Kalau Kau takut dosa, emang kau sudah tahu dosa kayak apa? mending bang minimal saya nggak bang. Aku mungkin tanya, kau tinggi bilang kau takut dosa. Bang daripada saya. Woi, aku tanya, kau bilang kau takut dosa. Emang kau sudah tahu dosa itu apa? Ya saya tahu lah. Apa itu dosa? Kayak apa tuh dosa? Kau bisa takut dosa itu kau apa? Kau bisa takut dosa tuh? Kayak apa tuh dosa tuh? Ya makanya orang yang tidak takut dosa makanya berdosa bang. Makanya aku tanya, kau bilang kau yang takut tidak dosa. tahu dosa. Saya takut Kalau saya nyentuh tahu api. dengan dosa, Kenapa makanya takut saya nyentuh takut. api? Karena api itu posisinya panas. Kau takut ke Iya, jurang ya. nyebur, iya. Karena takut kalau masuk ke jurang nyemplung loncat, takutnya metong. Kau bilang kau takut dosa. Saya tanya, emang kau sudah tahu apa tuh dosa? Kayak apa tuh dosa? Kau bisa takut sama dosa? Ya saya tahu makanya saya takut. Apa? Takut Apa dengan dosa itu? Jelaskan ke saya, apa itu dosa? Oh, saya nggak bisa bang menjelaskan dosa itu seperti apa. Bodoh kali kau entah mau dari diskusi sama entah aku. dari menghujat, entah Kau dari belepetan apa. ke sana Itu saya kemari nggak tapi tahu. kau nggak tahu jelasin apa. Sama aja aku ngobrol sama orang ngantuk ini, sama orang menghayal. Sekarang begini bang, saya tanya sama abang ya. Sang Dari pencipta tadi itu ku tanya satu kau atau nggak ada berapa? yang tahu, tapi kau mau tahu dosa. Enggak, saya, Geleng-geleng ini orang atu ini. enggak saya tanya. Sang pencipta ini satu atau berapa? Tak tahu, gue udah capek gue ngomong sama lu. Ulang lagi Ya udah panggil kores, lebih enak kores lagi daripada apa. Kau botol kau hidup kau. Kecap aja kau habiskan lah. Diskusi sama orang jahil gue kalang kabut mau ngejelasinnya. Bingung gue. Kenapa ya bodoh kok dibonsai ya? Tolonglah teman-teman, bodoh tuh jangan dibonsai lah. Capek kali lu aku lu. Putar sana lagi, putar lagi sini. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, kepencet. Iya, siap. Sehat selalu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.